Kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan tolong setiap kami supaya kami memiliki hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai hamba yang terbatas ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita sama-sama kesempatan untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari dua bagian. Yang pertama dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan 1 Tesalonika pasal 4, ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Mari kita sama-sama membuka terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-11. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya menggunakan Alkitab terjemahan TB2, jadi kemungkinan akan ada perubahan beberapa kata-kata dengan Alkitab yang ada di Bapak Ibu sekalian. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu kita kemudian buka di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. "Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, menanti itu merupakan satu istilah yang gak asing bagi setiap kita, bukan? Bagi beberapa orang mungkin menunggu itu boring, membosankan, gitu ya. Mungkin membosankan. Tapi bagi beberapa orang menunggu itu menarik, menyenangkan buat mereka. Misalnya, kalau kita yang mau traveling, berpergian begitu ya, kemana lah begitu, kita mau jalan-jalan, ada masanya tuh kita tuh kayak gak sabar gitu loh. Kita gak sabar menunggu hari itu tiba. Kita gak sabar. Dan kita pengen cepet-cepet nikmati liburan itu. Malah ada yang sampai kagak bisa tidur begitu. Kalau aku sendiri, kalau aku pengen pulang ke daerah begitu ya, pernah sampai gak tidur sama sekali. Jadi sampai ke Belitung, sampai ke rumah baru tidur begitu. Karena apa? Udah gak sabar, pengen cepet-cepet pulang gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa sih ketika ada orang yang begitu yang sabar, yang begitu semangat menantikan gitu ya, ketika mereka menunggu? Karena mereka udah tahu apa yang akan mereka lakukan begitu. Sehingga di masa-masa penantian itu mereka tetap bersemangat, mereka udah gak sabar begitu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang di dalam masa penantian dan mereka tahu tujuannya mereka itu menanti buat apa, pada akhirnya mereka akan terus bergairah untuk menantikan itu dan tidak akan pernah bosan gitu. Nah dalam Alkitab kita bisa menemukan begitu banyak orang-orang juga menantikan gitu ya, menantikan dengan sukacita. Contoh lah Zakheus Bapak Ibu sekalian, dia menantikan Tuhan sampai dia ngapain? Dia sampai rela naik ke pohon begitu. Untuk apa? Melihat Yesus gitu. Zakheus tahu siapa yang sedang dia nantikan.
Makanya dia boleh dikatakan senekat itu untuk sampai naik ke pohon, begitu Bapak Ibu sekalian. Seseorang yang sangat bersemangat dalam menantikan sesuatu karena dia tahu apa yang sedang dia nantikan. Dan dia tahu tujuan yang ingin dia capai pada masa itu, di masa-masa penantiannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam catatan kisah para rasul, kita bisa melihat bagaimana Kristus yang telah datang itu kemudian terangkat ke surga. Dan dengan cara yang sama pula, Yesus itu akan datang kembali. Kenaikan Yesus ke surga yang baru kita peringati beberapa hari yang lalu, itu merupakan satu jaminan bahwa dia juga akan datang kembali. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat dalam catatan Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-27. Dikatakan di sana bahwa pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dan dengan kuasa dan kemuliaan yang lebih besar. Kita bisa bandingkan dengan Markus pasal 14 ayat yang ke-62. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang dengan awan-awan di langit." Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus naik ke surga, kita ada jaminan pada suatu hari nanti dia akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan sekarang melihat konteks surat 1 Tesalonika yang telah kita baca tadi. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit konteks latar belakang mengenai jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu sekalian, Paulus menulis surat Tesalonika ditunjukkan kepada sebagian besar mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Dan dalam konteks jemaat pada saat itu, mereka mengalami begitu banyak perlawanan yang dilakukan terhadap mereka sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu kita bisa melihat Paulus memperingatkan itu kepada jemaat. Perlawanannya berasal dari siapa? Perlawanannya adalah berasal dari teman-teman sebangsamu yang tidak mengenal Allah. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-14. Bapak Ibu sekalian, dari penemuan arkeologi pada waktu itu di Tesalonika terdapat kepercayaan dan penyembahan terhadap dewa-dewi seperti Isis, Osiris, Serapis, dan Kabirus. Dan bagi mereka yang telah percaya kepada Kristus udah sangat jelas mereka meninggalkan penyembahan itu. Sehingga efek yang harus mereka terima adalah apa? Mereka dibenci dan mereka mengalami perlawanan. Inilah yang dimaksud dengan kenapa perlawanan itu datangnya dari bangsa sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Paulus ingin tahu apakah jemaat ini tetap bisa teguh dalam iman di tengah penganiayaan yang sedang mereka hadapi. Karena ia sendiri terhalang untuk ke sana, sehingga dia harus mengutus Timotius untuk menguatkan iman mereka. Setelah Timotius kembali dengan membawa kabar gembira tentang keteguhan iman jemaat itu, maka kemudian Paulus menuliskan surat ini dan mencurahkan kelegaan serta rasa syukurnya bahwa orang percaya di Tesalonika tetap teguh dan tidak lemah atau menyerah terhadap tekanan-tekanan yang sedang mereka terima. Bapak Ibu sekalian, kembali ke konteks perikop yang kita baca tadi. Ini merupakan satu isu eskatologis yang terjadi di dalam jemaat di Tesalonika, di mana mereka berduka atas sesama anggota yang telah meninggal sebelum kedatangan Yesus kembali. Karena apa? Karena mereka memiliki ketakutan Bapak Ibu sekalian. Mereka memiliki ketakutan bahwa orang-orang yang telah meninggal tidak dapat berpartisipasi secara setara dengan orang-orang percaya yang masih hidup di dalam peristiwa-peristiwa mulia yang berkaitan dengan kedatangan Kristus. Dengan kata lain, mereka yang telah meninggal sebelum kedatangan Yesus kedua kali, mereka akan tertinggal ketika Kristus datang kembali. Ini yang menjadi ketakutan mereka.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, kedatangan Kristus digambarkan berulang kali dalam bahasa teofani dalam Perjanjian Lama. Dan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16, di mana kita melihat ada kata Tuhan sendiri ditempatkan sebelum kata berseru. Ini diartikan sebagai seruan Kristus yang ditunjukkan kepada mereka yang sudah mati, yang Ia panggil untuk bangkit melalui suara penghulu malaikat dan sangka kala Allah. Sehingga penafsiran ini didukung oleh Yohanes pasal 5 ayat yang ke-25 sampai yang ke-29. Dan diperkirakan bahwa pernyataan ini berasal dari tradisi pra-Yohanes yang mungkin berbicara tentang anak manusia. Sehingga tradisi ini juga mungkin dikenal oleh Paulus. Lalu Bapak Ibu sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah ketika jemaat bertanya seperti itu, bagaimana? Dan mereka takut dengan kondisi seperti itu. Lalu apa respon Paulus kepada jemaat di Tesalonika? Yang pertama, Paulus meresponi duka cita tersebut dengan mengacu kepada sebuah pengakuan otoritatif gereja mengenai kebangkitan Yesus, yang nantinya itu juga yang akan menjamin kebangkitan orang-orang percaya yang telah meninggalkan dunia, sehingga mereka dapat hidup bersama dengan Yesus pada saat kedatangannya. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-14. Dan yang kedua, Paulus mengacu kepada firman Tuhan sebagai ucapan otoritatif Kristus yang menjamin bahwa orang-orang percaya yang telah meninggal sama sekali tidak akan dirugikan pada saat kedatangan Yesus dibandingkan dengan orang-orang percaya yang masih hidup. Tapi mereka akan berpartisipasi setara dan akan dikumpulkan pada peristiwa eskatologis itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kebangkitan mereka yang sudah mati dilandaskan kepada kebangkitan Kristus, dan pengangkatan mereka yang masih hidup didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-15. Ya, oleh penafsir dirujuk sebagai ajaran Kristus. Bapak Ibu sekalian, selain itu, Paulus juga memberikan sebuah perbandingan antara mereka yang percaya dengan Kristus dan mereka yang tidak percaya dengan Kristus. Di mana kita tahu pada masa itu mereka dikelilingi oleh orang-orang Yunani. Bagi orang-orang Yunani, ritus pemakaman mereka mencerminkan keyakinan mereka akan kehilangan orang yang dicintai, yang sudah tidak dapat diperbaiki. Bagi mereka, kematian adalah sebuah jalan satu arah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam surat Ibrani pasal 2 ayat yang ke-15, penulis merujuk tulisan ini kepada orang-orang non-Yahudi yang sepanjang hidup mereka ditahan di dalam perbudakan oleh ketakutan mereka akan kematian. Orang-orang yang berada di luar Kristus melihat kematian sebagai sesuatu kegelapan dan tidak ada pengharapan. Dan jelas ini berbeda dengan orang yang percaya kepada Kristus. Pengharapan yang dimiliki orang percaya mampu memberikan kelegaan dan melepaskan mereka dari kesusahan. Karena apa? Karena Kristus yang telah mati dan bangkit. Sehingga pengharapan orang percaya di dalam Kristus bukan sekedar angan-angan, tetapi ini adalah sebuah pengharapan yang penuh kepastian dan penuh keyakinan. Bapak Ibu sekalian, setelah menggambarkan mengenai bagaimana orang percaya yang telah meninggal akan dikumpulkan oleh Allah, Paulus kemudian melanjutkan seperti apa sih kedatangan Kristus yang kedua kali itu, dan bagaimana orang yang telah meninggal akan dibangkitkan dan mendahului orang yang percaya yang masih hidup. Bagian yang sangat penting dari akhir zaman adalah di mana umat Allah akan dikumpulkan oleh Tuhan, dan kedatangan Kristus nanti yang kedua kali akan menandai sebuah fase baru dalam relasi antara orang percaya dengan juru selamatnya, yaitu Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di
di bagian akhir, Paulus memberikan nasihat yang begitu penting bagi jemaat di Tesalonika, yaitu saling menghiburlah satu sama yang lain. Perkataan Paulus lagi ingin mengingatkan kembali kepada dua argumen penting yang tadi dia sudah sampaikan di ayat sebelumnya, yaitu mengenai pengakuan otoritatif gereja akan kebangkitan Kristus yang merupakan jaminan kebangkitan orang-orang percaya yang telah meninggal, sehingga mereka akan hidup dan hadir pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan yang kedua adalah firman Tuhan yang memiliki otoritas memberikan jaminan bahwa orang-orang percaya yang telah meninggal sama sekali tidak akan dirugikan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali dibandingkan dengan orang-orang yang masih hidup. Tetapi semuanya suatu saat nanti akan dikumpulkan menjadi satu. Semua umat Allah yang telah ditentukan oleh Allah akan dikumpulkan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga ini adalah dua alasan bagi jemaat di Tesalonika untuk dapat mematuhi panggilan dari Paulus untuk menghibur satu dengan yang lain. Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini hidup di masa-masa penantian, bukan? Kita menanti Kristus datang kedua kali. Lalu pertanyaannya adalah bagi kita, di masa-masa penantian seperti ini, apa yang kita lakukan? Sikap seperti apa yang ada di dalam diri kita saat ini ketika kita sedang menanti Yesus untuk datang kedua kali? Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan di dalam masa-masa penantian seperti ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa penantian kedatangan Kristus datang kedua kali, sadar gak sebenarnya Tuhan itu nitipin satu misi buat kita loh. Ada satu misi yang Tuhan pengen kita kerjakan. Yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Dalam catatan Alkitab, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengutus para murid untuk ngapain? Melakukan amanat agung dalam Matius 28:19-20. Dalam catatan kisah para rasul Bapak Ibu sekalian, yang kita baca tadi, ada satu statement dari malaikat Tuhan yang berkata demikian. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ada satu pesan yang tersirat, yaitu apa? Melalui pesan ini, malaikat ini seolah pengen ngomong begini, hei kalian, ngapain lo orang liatin Yesus udah naik ke surga gitu loh? Ngapain kalian bengong di sini? Masih ada sesuatu yang harus kalian kerjakan. Ada misi Tuhan loh yang harus kalian kerjakan. Ngapain kalian diam di sini? Jangan berdiam diri. Ayo gerak. Beritakan Injil. Sampaikan kasih Kristus kepada orang-orang di luar sana. Mungkin Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu mereka bengong kenapa? Ya for the first time kali ya, ngelihat orang, ngelihat Kristus gitu ya, tiba-tiba dia naik ke surga. Ya diliatin begitu. Mungkin itu yang terjadi waktu itu. Sehingga mereka heran, mereka bingung. Tapi kemudian malaikat itu mengingatkan mereka, ngapain kalian masih di sini? Dia yang udah naik ke surga, nanti dia juga akan datang kembali kok. Tetapi sekarang tugas kalian ini adalah menjalankan misi yang dia titipkan buat kalian. Pergi. Lakukan itu sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada misi Tuhan bagi engkau dan saya ketika Kristus naik ke surga. Dalam masa-masa penantian ini, kita dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu sekalian, melalui misi tersebut, Yesus sebenarnya memberikan kepercayaan kepada kita sebagai para pengikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, harusnya
kita nggak melihat misi ini sebagai beban bagi kita. Tapi justru kita harus melihat ini sebagai satu privilege, sebagai satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Yaitu apa? Sebuah misi untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Sehingga apa? Mereka juga memiliki pengharapan di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dengan memberitakan Injil. Tapi pertanyaannya lagi, refleksikan diri kita sendiri adalah bagaimana kita bisa bersaksi ke orang lain kalau mungkin diri kita sendiri terkadang masih belum terlalu serius mempelajari kebenaran firman Tuhan dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mungkin kita bisa bersaksi tentang Kristus kalau kita tidak mempelajari firman itu dan kita tidak menghidupi firman itu dan kita tidak mengalami firman itu? Bagaimana bisa terjadi? Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Jikalau kita betul-betul ingin menjadi saksi Tuhan, dipakai Tuhan, gak ada cara lain. Bertekun dalam pengajaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan hidupkan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Dan alami, rasakan kasih Tuhan itu. Itu yang akan kemudian kita bagikan ke orang lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di masa-masa penantian seperti ini, kita harus bekerja dengan giat dan melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, maka kita bisa menikmati sukacita bersamanya di dalam pengharapan yang kekal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ingat kita punya misi. Kita punya misi. Bapak Ibu sekalian, saya yakin setiap kita pasti suka traveling, berpergian. Dan biasanya mungkin juga menggunakan pesawat begitu. Kita tahu lah ya kalau kita naik pesawat, hal yang paling menjengkelkan apa? Delay, betul? Delay, sejam fine, well it's okay, tidak masalah. Tapi kalau udah delay berjam-jam, 5 jam, 8 jam, udah harusnya jam 8 pagi flightnya, delay jadi jam 5 sore. Wah pasti boring, bosan banget. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami delay di menantikan pesawat kita berangkat, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Gak mungkin kan kita selama berjam-jam cuma duduk diem, bengong, kayak patung di depan. Gak mungkin kan? Apa yang kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya kan? Ngapain? Ya main handphone. Betul? Main handphone. Terus ngapain? Kalau kita traveling sama keluarga kita, sama teman, sama saudara, ya kita pasti ngobrol lah. Ya kan? Kita ngobrol. Di masa-masa kita menunggu pesawat itu kita ngobrol gitu. Kita ngobrol. Kalau bagi sebagian kita yang anak-anak muda, kita pasti suka main games. Ya, kalau enggak kita dengar musik begitu. Itu hal yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kita enggak pasif kan? Kita enggak jadi orang yang pasif pada waktu kita menunggu. Kita enggak diem, enggak seperti patung, diem aja begitu. Tapi ada yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ada yang kita kerjakan sampai panggilan boarding itu datang untuk kita naik ke pesawat menuju tujuan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sama halnya dalam kita menantikan Tuhan. Kita sedang menantikan Tuhan datang kedua kali. Kita gak bisa pasif. Gak bisa menjadi orang percaya yang pasif Bapak Ibu sekalian. Kita tidak dipanggil menjadi orang Kristen yang pasif. Hanya duduk nunggu aja gitu. Tapi kita harus aktif. Do something. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, menantikan Tuhan itu bukanlah kemalasan. Menunggu Tuhan bukanlah meninggalkan usaha. Menantikan Tuhan berarti
Pertama adalah kita harus giat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan yang kedua, kesiapan kita untuk melakukan hal-hal yang baru yang Tuhan berikan atau perintahkan kepada kita. Inilah sikap-sikap yang benar di masa-masa penantian kita untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu sekalian, di masa penantian seperti ini juga, sebagai satu komunitas orang percaya, sebagai satu komunitas Kristen, kita dipanggil untuk saling menguatkan, saling mensupport satu dengan yang lain di dalam satu komunitas orang percaya. Seperti apa yang dikatakan dalam surat Ibrani, dalam pasal yang ke-10 ayat 24 sampai yang ke-25. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin mendekat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saling mengingatkanlah satu dengan yang lain. Bekerja samalah satu dengan yang lain. Saling mendorong dalam kasih dengan sukacita, di dalam membangun relasi yang penuh kasih di dalam Kristus. Sama seperti jemaat mula-mula Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca dalam kisah para rasul, mereka ngapain? Mereka datang, mereka berkumpul, mereka bersukacita, mereka beribadah, mereka berdoa bersama dan lain sebagainya. Dengan tekun. Dan itu dilakukan terus-menerus Bapak Ibu sekalian. Sehingga melalui komunitas ini menjadi daya tarik bagi orang-orang di luar sana untuk datang kepada mereka. Untuk datang ke dalam komunitas itu. Karena mereka penasaran. Kok komunitas ini beda ya? Rasa kekeluargaan. Rasa memiliki dalam satu komunitas. Ada yang something different. Berbeda nih. Dan itu menjadi magnet yang begitu kuat pada masa itu. Dan mereka datang. Mereka pengen tahu kenapa. Dan di saat itulah mereka memberitakan Injil. Memperkenalkan Kristus kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, apakah kita juga punya kerinduan yang sama di tempat ini? Apakah kita pengen kita yang beribadah di tempat ini memiliki kasih di dalam Kristus, dan kemudian komunitas ini menjadi komunitas yang menjadi daya tarik bagi orang-orang di sekitar kita, dan mereka bisa melihat ada yang berbeda loh di tempat ini, ada yang berbeda di tempat ini, dan mereka bisa datang, dan di situ kita bisa melayani, memberitakan Injil kepada Kristus. Ini tugas kita sebagai satu komunitas Bapak Ibu sekalian. Punya gak kita kerinduan seperti itu? Punya gak kita kerinduan seperti itu? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di masa-masa penantian seperti ini, kita harus betul-betul giat bekerja buat Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Dan kita juga tidak tahu kapan kita yang bertemu Tuhan duluan. Bisa jadi. Kita sama-sama gak tahu sekarang. Kita sama-sama gak tahu. Tapi kita dipanggil untuk melakukan something untuk Tuhan. Do something buat Tuhan. Berikan effort yang lebih dong buat Tuhan dong. Sama seperti seorang petani bukan, yang menantikan hasil. Percayalah, apa yang engkau dan saya lakukan saat ini gak akan sia-sia. Selama kita lakukan itu betul-betul untuk Tuhan. Karena semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan duduk santai. Jangan terlalu nyaman dengan kondisi saat ini. Coba deh berani keluar dari comfort zone kita. Keluar dari zona nyaman kita. Do something buat Tuhan dan buat gereja Tuhan. Mau gak kita melakukannya itu di masa-masa penantian seperti ini? Selain itu Bapak Ibu sekalian, bangun terus relasi kita sama Tuhan. Sehingga kerohanian kita betul-betul menjadi kuat, makin bertumbuh dan mengakar di dalam Kristus. Dengan demikian, kita baru bisa betul-betul memberitakan Injil Kristus pada orang di luar sana. Bapak Ibu sekalian,
Di luar sana begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Dan kita sebenarnya sebagai pengikut Kristus memiliki tanggung jawab untuk menjangkau mereka. Dan itu yang harus kita lakukan di masa-masa penantian seperti ini. Dan sebagai satu komunitas di dalam orang percaya, bertekunlah di dalam ibadah, doa, persekutuan yang kuat di dalam kasih Kristus. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Menjadi daya tarik bagi orang-orang di luar sana. Mereka mau datang karena ada apa? Ada yang berbeda di sini. Ada yang gua nggak temuin sebelumnya dan gua penasaran ada apa sih di sini? Dan dari sana mereka datang dan disitulah kita tunjukkan kasih Kristus itu. Kita tunjukkan, kita sampaikan Injil itu kepada mereka. Adakah kita memiliki kerinduan seperti itu? Ada nggak kita punya kerinduan seperti itu? Teruslah menjalankan misi Tuhan Bapak Ibu sekalian yang dipercayakan kepada kita. Dimanapun engkau dan saya ditempatkan. Kita yang kerja, bagi teman-teman yang studi di kampus kalian, dimanapun kita memiliki panggilan untuk menjalankan misi Tuhan. Dan kiranya hidup kita boleh terus ditransformasikan, diubah oleh Tuhan. Dan kita terus upgrade diri kita untuk kasih yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita mengalami pertumbuhan rohani. Bapak Ibu sekalian, keep fighting. Teruslah berjuang. Teruslah berjuang di masa-masa penantian ini. Jangan puas dengan apa yang ada sama kita sekarang. Lakukan yang lebih dong buat Tuhan. Jangan jadi orang percaya yang pasif. Tetapi aktiflah jadi pengikut Kristus. Karena sekali lagi, apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu sekalian. Karena itu akan membawa kita kepada juru selamat kita. Dan suatu saat nanti, kita semua di sini, saya yakin memiliki kerinduan yang sama bukan? Kita akan dikumpulkan bersama dengan Kristus. Dan menikmati kehidupan yang kekal itu. Dan kita akan menemukan tempat di dalam Kristus untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan boleh menolong engkau dan saya Bapak Ibu sekalian. Di masa-masa penantian seperti ini, mari kita giat kerja buat Tuhan. Ada misi Tuhan buat kita. Ada hal yang harus kita kerjakan. Dan sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus, jangan jadi orang yang pasif, tetapi aktiflah sebagai orang percaya. Dan salinglah menguatkan satu dengan yang lain sebagai satu komunitas. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami. Di masa-masa penantian ini kami seharusnya tidak duduk santai menikmati hidup kami. Tapi ada something yang harus kami kerjakan untuk Tuhan. Ada misi Tuhan memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Dan sebagai satu komunitas, kami dipanggil untuk saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami sadar ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, disitulah kami bisa dimampukan oleh Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami kesatuan hati, kerinduan sebagai satu komunitas untuk boleh membangun gereja Tuhan di tempat ini. Memiliki rasa saling mengasihi, memiliki rasa kekeluargaan satu dengan yang lain. Sehingga gereja ini, tempat kami beribadah ini, gereja Tuhan di tempat ini, boleh menjadi daya tarik bagi orang-orang di sekitar sana. Dan mereka boleh datang untuk boleh menikmati persekutuan di dalam kasih Kristus.
Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.